Oke, jadi kali ini ada informasi menarik. Ada yang pernah bertanya apakah bakteri M4 yang expire masih bisa digunakan? Ya, kalau misalkan di dalam M4 ini ternyata expire, kalian coba cek dulu. Kalau misalkan dibuka itu masih mengeluarkan gas dan warna serta cairannya tidak berubah menjadi pekat ya atau menjadi lengket, itu masih bisa. Nah, caranya nanti kita akan pancing dulu menggunakan molase atau gula merah. Nah, ini saya udah punya gula merahnya, tapi saya tidak akan menggunakan kepada M4 yang ini, tapi saya akan menggunakan M4 yang ada di botol ini. Jadi yang di botol ini itu dia udah lama banget ya, waktu itu sempat diperbanyak. Cuma memang penggunaannya saya tidak terlalu sering dan digunakan hanya pada saat kebutuhan saja. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe bagi yang belum, supaya nggak ketinggalan info menarik serta video bermanfaat lainnya seputar tanaman anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Surabi Hanat Official. Nah, M4 yang ini adalah khusus perikanan yang tidak saya perbanyak karena saya merawat ikan cuma beberapa dan sudah tidak dipakai kolamnya ya. Sekarang pakai pembibitan aja untuk tanaman. Nah, kebanyakan untuk M4 perikanan ini digunakan untuk bibis ataupun untuk siram pada air kolamnya. Tujuannya supaya apa? Supaya mikroorganisme lain yang bersifatnya pro itu akan mati. Nah, dan jamur-jamur juga tidak banyak tumbuh pada ikan. Nah, M4 yang perikanan ini masih aktif dan tidak berubah, jadi masih bisa digunakan. Kalau yang ini adalah yang hasil perbanyakan, jadi yang belum nonton videonya, yang cara membuat perbanyakan M4-nya, tonton aja di video sebelumnya. Karena M4 yang diperbanyak justru akan lebih irit dan hemat biaya ya kalau untuk fermentasi skala produksi kebun ya. Misalkan kebutuhan tanaman kita itu untuk di atas 1000 meter, itu biasanya membutuhkan beberapa karung kohe atau kotoran hewan ya, bisa ayam, domba atau sapi. Tapi untuk anggur saya menggunakan kohe domba dan kohe sapi bisa, ataupun nanti yang terbaru adalah kohe jangkrik ya. Nah, nanti saya tidak akan bahas di sini untuk fermentasinya. Saya akan lebih membahas ke perbaikannya. Jadi yang sudah lama seperti ini pasti akan berkurang ya bakterinya, banyak yang kurang aktif, bahkan tinggal sedikit. Nah, cara untuk aktivasinya, caranya kita akan berikan lagi molase atau gula merah. Jadi kalau nggak ada molase, gula merah aja, kalian panaskan. Nah, dididihkan ya supaya tidak ada bakteri lain atau bakteri di air sebelumnya. Nah, kita langsung masukkan aja seperti ini. Nah, kurang lebih ini ada 700 ml ya, hampir 1 liter. Gulanya bisa 1/4 aja atau setengah kilo juga boleh. Karena ini sudah berkurang, jadi tinggal setengah jerigen. Jadi saya cuman menambahkan sedikit, kemudian jangan lupa diaduk ya. Ini kita goyang-goyang aja cukup. Nah, jangan lupa ditutup supaya tidak ada mikroorganisme lain yang masuk ke dalam sini. Takutnya kan ada lalat. Ini juga ada di pinggir-pinggirnya tuh. Tapi yang penting dalamnya aman, tidak banyak mikroorganisme lain. Kalau sudah seperti ini, M4 bisa digunakan kembali. Jarak pokoknya jarak sekitar 4 hari juga udah bisa digunakan. Kalau mau lebih cepat, bisa tambahkan starter lagi, M4 yang baru ditambahkan sedikit aja supaya mancing pergerakan mikroorganisme. Dan lihat, ini masih banyak dan kita coba keluarkan dikit kepekatan cairannya. Nah, kalau nggak lengket ini masih bisa digunakan guys. Ini yang hasil perbanyakan M4 nya
seperti ini. Jadi masih layak digunakan untuk fermentasi, guys. Nah, jangan lupa ditutup kembali yang rapat ya. Nanti kita lihat kalau dia dibuka masih mengeluarkan gas dikit, tanya lebih bagus lagi. Dan jangan sampai mengeluarkan bau busuk atau bau seperti di atas POC ya, baunya agak tidak enak, itu udah kurang bagus. Jadi harus seperti E4 awal, baunya masih standar E4. Nah, kalau sudah begini siap digunakan lagi sekitar 4 harian. Oke, dan ini juga bisa diperbanyak. Dan gula merah juga bisa ditambahkan ke PSB kalau cairannya sudah mulai kurang pekat atau bahkan sudah mulai agak kurang merah, itu bisa ditambahkan. Kalau ini masih pekat sekali tuh, ini cairan PSB yang masih bagus seperti ini, guys. Jadi perbanyakannya seperti itu. Nanti kalau sudah sedikit, misalkan sudah segini, itu kita bisa berbanyak lagi PSB-nya, tinggal campur biangnya sedikit saja. Sudah jadi seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Yang mau mencoba silahkan mencoba, perbanyak. Pokoknya jangan sampai kita sebagai petani mengeluarkan pupuk semakin mahal, tenaga semakin mahal ya, tenaga kerja, tapi harga jual semakin murah. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar mengakali penggunaan pupuk juga, terutama di mikroorganisme. Kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi pengeluarannya super hemat, super irit. Nah, jangan lupa maksimalkan pupuknya dengan PSB. Jadi nanti barengkan dengan PSB ya pupuknya, seperti pupuk kimia sintetis boleh. Kebutuhan tanaman sesuaikan saja. Misalkan minggu ini kebutuhannya di N, atau kebutuhannya untuk pembuahan P dan K-nya tinggal ditambahkan. Nah, untuk mikro juga bisa dicampurkan ke sini. Jadi saya tidak menambahkan asam amino lagi karena di PSB ini sudah mengandung asam amino juga. Pokoknya pas bikin banyakin telurnya aja supaya makin pekat, makin bagus ya. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat, nggak usah lama-lama. Pokoknya jangan lupa menanam aja supaya ketahanan pangan terjaga, dunia makin hijau dan makin kaya akan oksigen. Oke, jadi seperti itu ya. E4 dan PSB saling terhubung, malahan agak mirip ya bakterinya. Tinggal kalian aplikasikan dua-duanya, satu untuk fermentasi kohe dan satu untuk penyemprotan pada tanaman. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sambil iklan ini nih guys, pembibitan. Nah, ini bibit yang sudah pada seprot tuh. Jadi penanamannya nggak sama pada tanggalnya, tapi yang ini sama nih yang belakang. Yang ini baru lagi. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.